Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Nurse Abdul Talib. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang tren dan isu keperawatan keluarga. Jadi, tren dan isu keperawatan keluarga itu ada yang bersifat global dan ada yang bersifat nasional. Untuk yang global, apa yang terjadi? Saat ini sudah muncul namanya pelayanan telehealth dan chatbot, di mana untuk membantu otomatisasi tugas perawat dan akses yang lebih mudah ke perawatan pasien. Jadi melalui video call kita bisa berkomunikasi langsung dengan pasien. Jadi pasien tidak harus datang langsung ke rumah sakit untuk menceritakan apa kondisinya. Jadi telehealth memungkinkan pasien untuk mengakses dokumen dan dokter mereka dari rumah, memberikan mereka lebih banyak mengontrol terhadap perawatan kesehatan mereka sendiri. Jadi bagaimana kita sebenarnya di sini telehealth nanti juga akan membantu kemandirian pasien yang ada di rumah. Jadi ada format online-nya, bisa diisi hasil tesnya, resep dan janji untuk bertemu. Jadi kalau terjadwal, terencana semua, maka insya Allah akan berjalan dengan baik. Dokter atau perawat dapat diakses melalui janji temu virtual. Jadi yang tadi ada bisa bikin janji dengan ini kapan, nanti setelah dijadwalkan bisa langsung masuk nanti ke jadwal dari perawat atau dokternya. Intinya, telehealth dan chatbot akan menghemat waktu pasien dan dokter yang berharga. Demikian pula dengan layanan chatbot yang telah diperkenalkan untuk memberikan pasien lebih banyak kepemilikan. Ya, pasien dapat menjadwalkan janji, chat pengingat untuk administrasi obat dan mencari spesialis di daerah mereka. Jadi semuanya bersifat online. Peningkatan spesialis, pilihan di jalur karir. Jadi kebutuhan perawat kesehatan semakin menjadi kompleks. Akibatnya ruang lingkup spesialisasi yang dapat dipraktikkan perawat juga melebar. Nah, seorang perawat yang berspesialisasi dalam permintaan lebih tinggi daripada yang lebih rendah, daripada pendidikan yang lebih rendah. Artinya terbuka lebar bagi perawat-perawat yang ingin melanjutkan studi menjadi perawat spesialis, khususnya perawat keluarga, bisa berfokus nanti ke sana. Karena kedepannya semua akan bersegmen-segmen. Yang tadinya kita menjadi perawat umum, sekarang sudah ada kita dengar spesialis medikal bedah, spesialis maternitas. Jadi akan sesuai dengan jurusannya masing-masing nanti. Ya. Kalau berharap jadi perawat yang kompeten di bidang keluarga, berarti berfokus nanti ke komunitas atau spesifik ke keluarga. Di luar negeri juga ada ternyata pertimbangan. Perawat yang memiliki dua bahasa, maksudnya mampu berbahasa lebih dari dua ya. Kalau pemain kita di sini bisa berbahasa Inggris, maka di sana juga di sini secara khusus di AS bilingual menjadi semakin dihargai. Ya, jadi mereka sempat sampaikan bahwasanya perawat yang berbicara dengan bahasa kedua terutama Spanyol semakin diminati tahun 2020. Jadi perlu dipertimbangkan untuk mempelajari bahasa asing. Kalau sekarang sudah bisa bisa bahasa Inggris, mungkin bisa dicoba bahasa yang lain. Kalau di sini disampaikan bahasa Spanyol di luar negeri lebih diminati. Siapa tahu yang ada yang berminat dari rekan-rekan di sini berangkat untuk bekerja ke luar negeri bisa pelajari juga ya bahasa yang lain selain bahasa Inggris. Kemudian memperluas kewirausahaan. Di luar negeri juga ternyata berkembang. Bagaimana perawat-perawat itu memperluas area cakupannya. Kemarin pada kegiatan ini salah satu seminar internasional mengundang salah satu pemateri dari Thailand dan Filipina. Di sana juga sudah tren. Jadi bagaimana perawat-perawat membuka namanya ruang massage. Kemudian perawat juga membuka eh, tentang kecantikan yang berkembang di sananya kemarin dari pemateri dari Filipina sampaikan seperti itu ya. Jadi kita harus mampu melihat apa kira-kira kompeten yang bisa kita lakukan. Sekarang banyak pelatihan-pelatihan uh, untuk meningkatkan kualitas kita sebagai perawat yang bisa nanti ke depannya dijadikan sebagai kewirausahaan di bidang keperawatan. Di Indonesia juga saya lihat sudah mulai seperti itu.
banyak pelatihan hipnoterapi, pelatihan luka, pelatihan untuk spa baby, dan lain-lain bisa diikuti. Ini akan memperluas nanti kemungkinan kita menjadi entrepreneur of nursing. Ya. Kalau di luar negeri ini yang tren ada sudah terbentuk perawat navigator. Jadi dia mengarahkan pasien bisa lewat telepon, bisa lewat video call. Apa yang harus dilakukan oleh pasien. Ada perawat informatika, tempat konsultan. Ya, jadi nanti membantu memutuskan untuk masalah-masalah kesehatan, membantu penjadwalan dan dokumentasi. Itu sekarang yang ada berkembang di luar juga. Yang di bawah juga ada perawat yang ahli di bidang manajemen. Jadi yang menentukan nanti bagaimana perawatan jangka panjang pada pasien. Mungkin ini pada pasien-pasien stroke, pasien-pasien cancer, pasien-pasien dengan luka diabetes yang memerlukan perawatan yang lama. Kemudian di 2020 ini kita harus sadar bahwa pasien akan menjadi lebih terdidik. Keluarga-keluarga akan menjadi lebih terdidik. Kenapa? Karena pengetahuan ada di genggam ada di telunjuk jarinya. Smartphone, selama smartphone ada, kemudian internet ada, maka mereka bisa mengakses informasi-informasinya. Sehingga perawat dihadapkan dengan tantangan untuk dapat mengambil informasi dan berkomunikasi dengan pasien yang lebih berpendidikan. Jadi jangan sampai nanti kita menyampaikan berbeda dengan apa yang mereka temukan. Ataukah ada hal-hal yang kita sampaikan ternyata tidak sesuai dengan fakta. Nah, ini salah satunya nanti yang membuat ketidakpercayaan pasien kepada kita. Namun ketika kita mampu memiliki kompeten, memiliki kemampuan di bidang tersebut, khususnya di sini di bidang keperawatan keluarga, kita mampu menjelaskan apa yang harus dilakukan, dan ketika mereka mencari informasinya di internet dalam hal ini, browsing, sama, maka kemungkinan besar kita akan menjadi perawat yang dipercaya di sana. Sehingga terbentuk, kalau yang selama ini kita pelajari komunikasi terapeutik. Tidak mungkin kita melakukan pelayanan kepada sebuah keluarga kalau keluarga itu tidak percaya sama kita. Dan menyampaikan fakta-fakta yang benar, itu adalah salah satu cara mendekati mereka. Fakta-fakta yang benar ini maksudnya teori-teori yang benar dan memang rasional. Ya. Jadi ingat bahwa pasien akan menjadi lebih terdidik. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ini menurut Friedman dan tahun 2013, itu ada 3, yaitu pertama isu praktik, isu pendidikan, kemudian isu penelitian. Yang mana itu termasuk di isu praktik? Yang pertama ada kesenjangan bermakna antara teori dan penelitian serta praktik klinis. Di Indonesia ini, kita seringkali menemukan berbeda. Yang selalu kita dapatkan ketika kita praktek, memang nanti di lahan itu tidak sama dengan teori yang kita dapatkan. Kira-kira menjadi pertanyaan, kenapa tidak sama? Ya, itu isunya sebenarnya. Kenapa tidak sama apa yang kita pelajari dengan apa yang ada di lahan? Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk membuat perawatan keluarga menjadi lebih mudah untuk diintegrasikan dalam praktik. Yang ketiga itu adalah pengalihan kekuasaan dan kendali dari penyedia pelayanan kesehatan kepada keluarga. Jadi nanti keluarga yang berperan untuk apa yang sebenarnya harus dia terima di keluarganya. Nah, karena tadi kalau kita dengar tadi perawat keluarga sudah mulai terdidik. Dia sudah paham tentang kesehatan dan dia juga bisa mampu memutuskan apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh keluarganya. Bagaimana bekerja lebih efektif dengan keluarga dengan kebudayaan yang beragam. Nah, ini yang menjadi isu juga, bahwasannya kita harus menghargai budaya yang ada di setiap daerah. Orang-orang dari Makassar yang datang bekerja di Maluku, atau orang-orang yang berada di Makassar datang bekerja di Jawa, harus mengikuti adat istiadat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi, apa adat istiadat di sana orang di sana, maka harus kita beradaptasi. Mempelajari juga apa adat istiadat mereka. Itu untuk menghargai dan membuat proses perawatan menjadi lebih optimal.
Kemudian isu yang terakhir di isu praktik itu globalisasi keperawatan keluarga menyuguhkan kesempatan baru untuk menarik bagi perawat keluarga. Kemudian isu pendidikan. Yang paling penting di isu pendidikan adalah sebenarnya kita mengalami kebingungan muatan apa yang harus diajarkan dalam kurikulum keperawatan keluarga dan bagaimana cara menyajikannya. Jadi kita sendiri bingung sebenarnya karena kalau kita bahas di pembahasan sebelumnya di materi konsep keperawatan keluarga, di mana disampaikan bahwasannya keperawatan keluarga melingkupi lingkup yang luas. Karena di keperawatan keluarga nanti masuk bagaimana eh, ada anaknya di dalam, ada maternitasnya di dalam, ada medical bedahnya di dalam, pokoknya lebih luas. Jadi isunya sekarang adalah muatan apa yang sebenarnya harus diajarkan di spesifik di kurikulum keperawatan keluarga dan bagaimana cara menyajikannya. Kemudian yang terakhir itu adalah isu penelitian. Masih dibutuhkan peningkatan dalam penelitian-penelitian atau riset-riset di khususnya di keperawatan keluarga. Bagaimana cara-cara mengatasi yang cepat atau bagaimana cara bagaimana cara penata laksanaan keperawatan keluarga yang baik. Saya kira itu isu-isu yang berkembang ya. Kalau di global tadi lumayan banyak. Kalau di Indonesia menurut Friedman 2013 itu ada 3, itu isu praktik, isu penelitian, kemudian ada isu pendidikan. Ya, mungkin itu isu-isu tren dan isu yang berkembang. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharing, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.